Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Sobri selaku dosen pengampu mata kuliah kepramukaan dan juga teman-teman kelas 1A yang saya banggakan. Semoga semua yang ada di sini diberikan kesehatan agar presentasi ini ataupun perkuliahan kita pada siang hari ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Nah, teman-teman, pada presentasi kali ini topik dari kelompok 4 yang dibahas adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sebelumnya, saya Milvina Dahlia selaku moderator yang bertugas memandu jalannya presentasi siang ini. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman dari kelompok 4. Yang pertama, Lola Raudatus Soleha selaku penyaji pertama, Jisca Olivia selaku penyaji kedua, Esti Nur Aziza selaku penyaji ketiga, Anggun Julia Andriani selaku penyaji keempat, Anggi Amalia Vanisa selaku penyaji kelima, dan Niputu Apri Astiti selaku penyaji keenam. Nah, teman-teman, mengapa kami mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada presentasi kali ini? Karena menurut kami hal ini adalah penting untuk diketahui, terutama untuk kita mahasiswa PGSD yang akan turun ke dunia pendidikan selaku pendidik bagi anak-anak bangsa. Untuk diketahui bahwa bahasa itu sendiri adalah sistem atau lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan masyarakat untuk bekerja sama, untuk berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Apa hubungannya dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu sendiri adalah bahasa yang dikumandangkan secara resmi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 bersamaan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman sekalian, bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan tentu memiliki alasan yang kuat mengapa dijadikan bahasa pemersatu bagi bangsa Republik Indonesia. Salah satunya adalah sebagai lingua franca. Apa itu bahasa Indonesia sebagai lingua franca? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh para pemateri. Kepada para pemateri untuk mengolek lebih dalam tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, kita silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Nah, bisa kalian lihat di atas yang menjelaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah. Pada zaman penjajahan Belanda, pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi saat itu. Nah, sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa yang mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Pan-Oposigen dari Kitab Logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Nah, pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional Kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan pada saat Sumpah Pemuda. Dan selanjutnya ada empat faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan bahasa pergaulan di Indonesia.
bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, Sunda, dan suku-suku lainnya juga menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Lalu bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Sekian, terima kasih. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perdagangan dan bahasa perhubungan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa halus dan bahasa kasar. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya juga menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penerapan, dari bahasa Indonesia dan bahasa asing. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari kolokial atau mencampur adukan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Baik, di sini saya Esti Nurajiza akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional di atas bahasa daerah. Pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara legal konstitusional dikukuhkan sebagai bahasa negara, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 bab 15 pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dasar hukum tersebut memberikan landasan yang kuat dan resmi bagi penutur bahasa Indonesia, bukan saja sebagai bahasa nasional, melainkan juga sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi diantaranya. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga, menjunjung dan mempertahankannya. Sebagai realisasi kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, kita harus memakainya tanpa ada rasa rendah diri dan acuh tak acuh. Kita harus bangga memakainya dengan memelihara dan mengembangkannya. Yang kedua yaitu lambangnya identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu seperti sifat, tingkah laku maupun watak. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menjaga jangan sampai kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan gambaran bangsa Indonesia yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu alat pemersatu masyarakat yang multikultural. Dengan fungsi ini memungkinkan masyarakat Indonesia yang multikultural dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan maupun cita-cita. Dengan adanya kenyataan bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia, identitas suku dan nilai-nilai sosial budaya daerah masih tercermin dalam bahasa daerah masing-masing.
Kedudukan dan fungsi bahasa daerah masih tegar dan tidak tergoyah sedikitpun. Bahkan bahasa daerah diharapkan dapat memperkaya khazanah bahasa Indonesia. Yang keempat, yaitu penghubung antar budaya antar daerah. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Saya Anggun Julia Andriami. Saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedudukan utama dari kedudukan bahasa Indonesia 1945 baik dalam bentuk Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa mengantar di lembaga pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing atau menyusun sendiri. Cara ini akan sangat bantu dalam meningkatkan perkembangan bahasa sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai penghubung di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Sehubung dengan hal ini, hendaknya dilakukan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuan agar isu atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh. Yang keempat yaitu pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah ataupun media cetak lainnya. Karena sangatlah tidak mungkin bila suatu buku yang menjelaskan suatu kebudayaan daerah ditulis menggunakan bahasa daerah itu sendiri dan menyebabkan orang lain tidak akan fungsi bahasa sebagai bahasa negara di atas harus betul-betul dilaksanakan di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap petugas negara harus benar-benar memperhatikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Perkembangan bahasa Indonesia sampai saat ini semakin membaik. Dapat dilihat bahwa bahasa Indonesia semakin diminati oleh masyarakat internasional. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahan pembelajaran di berbagai negara asing seperti Australia, Cina, Jepang, Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris. Namun, situasi kebahasaan di Indonesia mengalami pergeseran. Mengapa demikian? Karena banyak masyarakat penutur bahasa Indonesia yang mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing yang tidak sesuai dengan konteks. Dalam ranah pembicaraan nonformal atau bahasa gaul, hal ini tidak menjadi suatu masalah. Akan tetapi, pemakaian bahasa gaul bisa terjadi pada sebuah forum ilmiah, seminar, kuliah, atau forum-forum lain. Jika dilihat, penyebab utama hal tersebut adalah kebiasaan bangsa Indonesia yang suka meniru atau mengagungkan semua hal yang berbau internasional
luar negeri, atau budaya barat. Dengan kata lain, bangsa Indonesia kurang bangga dengan bahasa dan budayanya sendiri. Pemakaian bahasa dan budaya asing dirasa lebih keren dan lebih cepat diterima oleh masyarakat dalam bergaul. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah sepantasnya bahasa Indonesia dicintai dan dijaga. Bahasa Indonesia harus dibina dan dikembangkan dengan baik, karena bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Solusi yang tepat adalah dengan menegakkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, pemerintah harus menyadarkan masyarakat betapa pentingnya dalam menjaga bahasa Indonesia yang dapat diterapkan melalui kebijakan-kebijakan strategis, karena pemerintah dalam hal ini menjadi regulator di negara ini. Sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat mengetahui bahasa yang baik dan benar, dan pada akhirnya solusi ini dapat menyeluruh pada setiap lapisan masyarakat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niputu Apri Astiti. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami terkait materi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Nah, dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembaruan pada awal abad ke-20. Bahasa Indonesia ini diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, dengan bersamaan mulai berlakunya konstitusi. Nah, penamaan dari bahasa Indonesia ini diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa. Nah, adapun 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu ini diangkat menjadi bahasa Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia. Bahasa yaitu sebagai bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu ini sederhana, yaitu mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa seperti bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda dan suku-suku lainnya juga menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu ini mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Nah, bahasa Indonesia ini berkedudukan sebagai bahasa nasional di atas bahasa daerah. Ya, yang pada 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia ini secara legal konstitusional dikukuhkan sebagai bahasa negara. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dasar hukum tersebut memberikan landasan yang kuat dan resmi bagi penutur bahasa Indonesia, bukan saja sebagai bahasa nasional, melainkan juga sebagai bahasa resmi kenegaraan. Nah, perkembangan bahasa Indonesia sampai saat ini semakin membaik. Dapat dilihat bahwa bahasa Indonesia ini semakin diminati oleh masyarakat internasional. Jadi banyak yang ingin belajar bahasa Indonesia. Hal ini juga dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahan pembelajaran di negara-negara asing seperti Australia, Cina, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris. Nah, situasi kebahasaan di Indonesia ini mengalami pergeseran karena banyak masyarakat penutur bahasa Indonesia yang mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing yang tidak sesuai dengan konteks. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah sepantasnya bahasa Indonesia ini dicintai dan dijaga. Hal
mana bahasa Indonesia harus dibina dan dikembangkan dengan baik karena bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas atau jati diri dari bangsa Indonesia. Tanggung jawab tersebut terhadap perkembangan bahasa Indonesia terletak di penutur bahasa Indonesia itu sendiri. Sekian kesimpulan yang